Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Lina. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Kalian jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting ya. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ustazah Lina. Yuk kita simak video berikut ini dengan baik. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk dari alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk dari alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apakah saja itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda terbagi menjadi 3 adik-adik. Ada wujud benda padat, cair, dan gas. Yuk kita simak wacana berikut ini ya tentang wujud benda. Wujud benda, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil merupakan wujud padat adik-adik. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Pasti bisa kan? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur di rumah Dayu berikut ini. Wah, bisa kita lihat ya, ada panci, ada spatula, kompor, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kita kan tadi telah mengamati gambar Dayu, dapur Dayu. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya ya adik-adik. Tuliskan hasil pengamatan seperti tabel di bawah ini. Nah, seperti ini. Benda padat, ada panci, kompor, spatula, penggorengan, dan baskom. Kemudian wujud benda cair, ada air, minyak goreng, cuka, kecap, dan saus. Kemudian benda gas, ada uap air dan gas. Nah, gampang kan adik-adik? Pasti kalian bisa. Nah, sekarang amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Kemudian, tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, seperti yang tadi ya, tapi ini di sekolah. Pertama, benda padat. Benda padat yang ada di sekolah seperti buku, meja, kursi, tas, dan papan tulis. Kemudian, benda cair yang ada di sekolah seperti air dan tinta spidol. Kemudian, benda gas. Di sekolah ada benda gas berupa udara, oksigen, dan asap. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut ya. Nah, coba bisa kalian sebutkan nggak? 3 wujud benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Boleh kalian bolak-balik. Lalu tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Bisa kalian tuliskan benda apa saja yang termasuk benda padat di sekitar kalian.
Nah, seperti meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitar kalian. Nah, coba kalian lihat di sekitar kalian ada benda apa saja. Di sini ada contoh air, bensin, kecap, sirup, cuka, dan minyak goreng, dan lain-lain. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Nah, coba perhatikan ada benda gas apa saja ya. Wah, udara, asap, dan oksigen. Nah, kalau balon termasuk benda padat, tapi gas di dalam balon itu baru namanya benda gas ya. Jangan sebut balon, tapi isi dari balon yang benda gas. Jangan lupa ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah naik motor. Perhatikan denah jarak rumah nenek di berikut ini. Di sini ada rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, berarti kita ubah satuan kilometernya menjadi satuan meter adik-adik. Di sini ada 5 km 300 meter. Sama dengan titik-titik berapa meter ya? Nah, yang perlu kita ubah adalah 5 km sama dengan berapa meter nih? Nah, 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Berarti 5 km itu 5000 meter karena 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, kita selesaikan sekarang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek kan 5 km 300 meter. Berarti 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Perhatikan denah ini adik-adik, ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, di sini rumah Siti dan di situ sekolah. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter. Maka kita bisa tuliskan di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Mana yang harus kita ubah ya? Kalau 100 meternya kan sudah meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 km. Nah, adik-adik tahu kan 5 km sama dengan 5000 meter. Didapat dari mana? Dari 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter ditambah 100 meter. Berapa ya? Ya, 5100 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5100 meter. Lalu rumah Udin ke kantor pos.
Nah, di sini rumah Udin dan di sini kantor pos. Jaraknya 2 km 850 meter. Berarti kita cari dalam ukuran meter. 2 km 850 meter sama dengan titik-titik meter. Yang kita ubah adalah 2 kilometernya. 2 km itu ada berapa meter ya? Kalau 1 kilometer itu 1000, berarti 2 kilometer sama dengan 2 kali 1000, berarti 2000 meter ditambah 850 meter sama dengan 2850 meter. Jadi jarak rumah Udin ke kantor pos jaraknya 2850 meter. Selanjutnya adalah rumah Siti ke rumah Udin. Kita cari tahu bersama-sama ya. Di sini rumah Siti, di sini rumah Udin. Jaraknya 6 km lebih 350 meter. Kita ubah dalam meter nih. 6 km kita ubah dalam satuan meter. Berapa ya? Ya, 6000. Berarti 6000 meter ditambah 350 meter sama dengan 6350. Berarti jarak rumah Siti ke rumah Udin jaraknya 6350 meter. Alat ukur itu bermacam-macam adik-adik, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada gambar altimeter. Perhatikan gambar pesawat berikut ini adik-adik. Tinggi pesawat A adalah 3000 meter dari permukaan laut. Lalu tinggi pesawat B itu adalah 4325 meter dari permukaan laut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer ya? Nah, kita masih ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang kalau 3000 meter berapa kilometer ya? Apa kita kalikan dengan 1000? Tidak, tapi kita bagi dengan 1000 karena kebalikannya. Berarti 3000 meter dibagi 1000 meter sama dengan 3 kilometer. Nah, karena sama-sama memiliki angka 0, kalau di sini dihilangkan 1, maka 1000-nya juga dihilangkan 1. Lalu berikutnya juga kita hilangkan sampai angka 0-nya sama-sama habis. Nah, ketemu kan pembagian baru, 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ya, jawabannya 3. Berarti 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer. Berapa ketinggian B dalam satuan kilometer? Nah, sekarang kita cari tahu yang B. 4325 meter sama dengan 4000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang kita ubah adalah 4000 meternya ke dalam kilometer. Maka 4000 meter berapa kilometer ya? Berarti 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 kilometer. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita coret nolnya. Kita hilangkan. Karena sebanyak 3 ya kita coret 3. Nah, ketemu pembagian baru 4 dibagi 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 4000 meter sama dengan 4 kilometer.
Lalu kita tulis di sini 4 km lebih 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4 km lebih 325 meter. Lalu di sini berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? B tadi kan tingginya 4 km 325 meter. Jika dibandingkan dengan pesawat A, kita kurangi saja 3 km. Nah, sesama satuan kilometer kita jadikan 1, berarti 4 km dikurangi 3 km, lalu sisanya 325 meter. 4 km dikurangi 3 km sama dengan 1 km lebih 325 meter. Jadi perbedaan ketinggian pesawat B dan A adalah 1 km lebih 325 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, coba kalian praktekkan dari gerakan angin yang sepoi-sepoi, lalu gerakan angin yang cepat, dan gerakan angin yang berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerak langkah tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.